Ya ini kan nggak etis banget ya, ngegelar red carpet di lokasi tragedi. มันไม่ได้ยินเสียงปืนอีกตอนที่เราวิ่งไป3 คนแล้วเหมือนสงสัยเขาเอามีด Si pelaku ini namanya Panya Kamrap, umurnya 34 tahun, dan sebenarnya dia... Oke, ini yang banyak di request pada minta buru-buru bahas ini. Tapi ya biasa, gue tahan dulu sampai semingguan. Nunggu update-update-nya. Nunggu fakta-fakta yang terungkap. Dan nunggu apa yang dilakukan para petinggi negaranya. Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kasus penembakan massal yang baru terjadi di Thailand. Di Learning by Googling. Jadi penembakan ini terjadinya di tanggal 6 Oktober 2022 di Provinsi Nong Bua Lampu di Isan. Tempat kejadiannya tuh kalau bahasa Thailandnya tuh Sun Patana Deklek, tempat penitipan anak yang ada di desa Utai Sawan. Nah, yang ramai di berita tuh kan TKP-nya tuh cuma di penitipan anak sama di rumahnya si pelaku ya. Padahal di antara itu ada TKP-TKP lainnya. TKP pertama iya, di penitipan anak itu. Jadi waktu itu si pelaku nih dateng jam 12.30. Pas jam-jam anak-anak ini abis makan siang terus mau tidur. Kalau menurut saksi mata, mobil si pelaku nih masuk ke halaman depan penitipannya tuh ngebut banget. Terus berhentinya nggak ngerem, ditabrakin mobilnya. Dan di situ kena satu perempuan. Terus langsung abis itu si pelaku keluar dan nyerang semua anak dan guru yang dia lihat. Di TKP yang pertama ini, kayak yang disebut di berita-berita, ada 24 orang korban jiwa. 19 anak laki-laki, 3 anak perempuan, sama 2 guru. Terus ada juga 1 anak di dalam situ yang berhasil selamat dalam keadaan hidup. Dan di antara para korban yang kebanyakan umur 2-4 tahun ini, ada 1 guru yang lagi hamil 8 bulan. Aduh. Oh iya, si pelaku nih di sini dia nggak cuma bawa pistol ya, dia juga bawa pisau. Jadi ya korbannya antara ditembak atau ditikam. มันไม่ได้ยินเสียงปืนอีกตอนที่เราวิ่งไป3 คนแล้วเหมือนสงสัยเขาเอามีดน่าจะเอามีดนะคะฟันเพราะว่าคุณครู2 คนถูกมีด Habis dari TKP pertama, dia langsung pergi ke TKP kedua. Kantor desa Utai Sawan. Yang posisinya nih pas banget, ada di belakang penitipan anak tadi. Dan di situ dia nembak 1 orang dewasa sama 1 anak laki-laki. Nah, kayaknya TKP kantor desa ini nih perlu kita inget nih. Karena nantinya bakal berhubungan sama motif si pelaku. Terus, abis dari kantor desa, dia langsung kabur pakai mobilnya. Dan di perjalanan nih, dia sempat nabrak orang sama nembak warga sekitar yang lagi ada di jalan. Jadi sambil dia bawa mobil, sambil dia random nembak-nembakin orang. Dan total korban tewas di TKP jalan ini ada 5 orang. Nah, sekitar jam 2 siang, abis kasus ini mulai ramai di Facebook, Letnan Jenderal Polisi Kitty Prapat langsung tiba di Nong Bua Lampu buat ikut nyari keberadaan si pelaku. Dan setengah jam kemudian ada laporan yang bilang kalau si pelaku nih udah masuk ke daerah rumah dia. Terus di situ dia ngebakar mobilnya sendiri. Mobil yang dia pakai pas beraksi tadi. Dan ya inilah TKP selanjutnya, rumah si pelaku. Jadi di sini abis dia ngebakar mobilnya, dia langsung masuk ke rumah. Terus nembak istri sama anaknya, terus nembak 2 kerabat dia yang lain juga yang lagi ada di rumah, terus endingnya dia nembak diri sendiri. Ya itu jadi, 38 korban tewas tuh nggak full di penitipan ya. Di kantor desa, di jalan, sama di rumahnya juga ada. Emang sakit nih orangnya. Jadi si pelaku ini siapa? Si pelaku ini namanya Panya Kamrap. Umurnya 34 tahun, dan sebenarnya dia sempat jadi polisi. Awalnya dia ini jadi polisi di kantor polisi Yanawa sejak tanggal 1 November 2012. Terus di tanggal 30 Juni 2019, Panya ini dipindah tugaskan ke kantor polisi Nawang di Nong Bua Lampu. Dipindah tugaskan ke kantor polisi di provinsi tempat kejadian. Nah, pas dipindahin inilah ada data yang didapetin sama Thairat Online yang bilang kalau Panya sama istrinya tuh jadi ribut karena istrinya nggak mau ikut pindah ke sana. Dari situ mulai ngaco tuh si Panya ini. Emosinya jadi suka nggak kekontrol, tugas yang dikasih juga nggak pernah dikerjain. Kayak pernah nih dia ditugasin buat ngejagain bank karena lagi rame maling ATM waktu itu. Bukannya jaga,
dia malah tidur di dalam mobil. Dan pas dikomplain, Panya nih langsung balik marah. Dan marahnya sambil ngacungin pistol. Oke. Nah, di sini waktu zaman kelakuan Panya aneh ini, anggota polisi yang lain tuh sebenarnya sadar kalau ada yang nggak beres sama ini orang. Tapi mereka lebih milih diem dan nggak mau ikut campur. Sampai akhirnya Panya nih dibebas tugaskan di tahun 2021. Karena ketahuan sebagai pecandu narkopski. Dan ternyata dia udah jadi pecandu sejak SMA. Tapi ingat sekali lagi, ini belum dipecat ya, baru dibebas tugaskan. Nah, setelah dibebas tugaskan, Panya nih sempat ketangkap lagi di bulan Januari 2022 dengan kasus yang sama. Kepemilikan obat-obatan terlarang, termasuk di dalamnya tuh ada 1 butir yaba. Buat yang mungkin belum tahu, yaba nih semacam narkopski lokal sana lah. Walaupun sekarang udah mulai dijual ke luar negeri juga kayaknya. Dan ya udah, abis ketangkap yang ini, akhirnya Panya langsung dipecat dari kepolisian di Juni 2022. Dan dijadwalin dia bakal ngejalanin sidang di hari Jumat di tanggal 7 Oktober 2022. Tapi ternyata di tanggal 6 Oktobernya, dia malah bikin kasus besar. Pakai nembak diri sendiri lagi kan. Ya udah, nggak jadi sidang. Nah, menurut salah satu guru di penitipan, anaknya Panya tuh ternyata juga sering dititipin di situ. Tapi udah sebulan dia nggak pernah dateng. Makanya, pas di hari kejadian mobil Panya kelihatan dateng, orang-orang di sana tuh nggak curiga sama sekali. Karena emang itu mobil udah sering kesana. Terus motif dia ngelakuin ini apa? Nah, ini awalnya bener-bener nggak ketahuan nih motifnya apa. Sampai akhirnya, masih menurut Thairat, motif Panya melakukan ini adalah karena dia masih dendam setelah dipecat dari kepolisian. Apalagi setelah diselidiki lebih jauh, di situ ketahuan kalau Panya ini ternyata pernah datang ke kantor desa Utai Sawan. Dan di situ dia mohon-mohon biar bisa diangkat lagi jadi polisi. Tapi permohonannya ini ditolak. Ya udah, makin dendam lah dia di sini. Makanya di hari kejadian, dia ngawalin dengan nyerang tempat penitipan anak. Yang kebetulan gedungnya nempel sama kantor desa Utai Sawan. น่าจะมาจากความเครียดด้วย แล้วอย่างหนึ่งคือไปขอทางนายกอบตเขาซึ่งดูแลศูนย์เด็กเล็กเนี่ยให้ช่วยนะครับพากลับเข้ารับราชการตำรวจหน่อยแล้วถูกปฏิเสธก็อาจจะเป็นเหตุที่ไม่พอใจก็เลยมาก่อเหตุเนี่ยกับ Itu tadi kronologi dan motif si pelaku. Sekarang kita ke respon petinggi-petinggi Thailand setelah kejadian. Kita lihat nih, yang bikin emosi ini apa bukan. Jadi di sini, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, Lungtu kita tercinta, yang baru naik lagi nih, beliau abis kejadian, besoknya langsung datang ke lokasi. Buat ikut berduka cita, sama ngasih sumbangan uang tunai ke keluarga korban. Terus di situ, Lungtu juga janji bakal ngurusin masalah penyebaran dan pemakaian obat-obatan terlarang di Thailand dengan serius. Biar kasus-kasus kayak gini nih nggak terjadi lagi. Sampai sini sih belum bikin emosi ya, masih standar pejabat ini. Walaupun pas ngomong, Lungtu nih tetep pakai naja. Buat yang mungkin belum tahu, naja tuh kayak imbuhan nanya balik friendly gitu di bahasa Thailand. Kalau di kita tuh setara kayak, ya kan? Setara kayak gitu tuh. Jadi kalau di Thailand naja, kalau di sini ya kan, kayak gitulah kira-kira. Nah ini Lungtu lagi di situasi begini, dia ngomongnya tetap pakai naja-najaan. Nah setelah Lungtu, Raja Wachilarongkorn dan ratunya juga datang buat ngejenguk dan ngasih bantuan ke para korban. Di sini Raja datang ke 2 rumah sakit. Rumah sakit Nong Bua Lampu sama rumah sakit Udon Thani. Terus di situ Raja juga bilang beliau siap bantu apapun yang keluarga korban butuhin. Nah ini kan sebenarnya gestur yang bagus ya dari Raja. Tapi ternyata kunjungan Raja ini malah bikin masalah baru lagi di sana. Masalah apa? Jadi gara-gara kunjungan Raja, gambar ini sama gambar ini itu akhirnya jadi viral di Thailand. Gambar yang kalau diartiin Raja tuh mau berkunjung ke TKP. Makanya di TKP langsung digelar red carpet buat nyambut Raja.
Ya ini kan nggak etis banget ya, ngegelar red carpet di lokasi tragedi. Padahal menurut Thai Red sama media-media lokal Thailand lainnya, ternyata kenyataannya tuh nggak gitu. Kenyataannya jadwal kunjungan raja tuh cuma ke 2 rumah sakit tadi aja, nggak ada ke TKP. Terus kenapa di TKP ada karpet merah? Red carpet di lokasi itu dipasang buat upacara peletakan karangan bunga kerajaan. Yang emang udah jadi ritual di sana. Buat naruh karangan bunga di depan tempat terjadinya tragedi. Abis upacaranya selesai, ya karpetnya juga dilipat lagi. Para keluarga korban juga bisa langsung naruh bunga putih di sekitar sana abis itu. Jadi raja nih sama sekali nggak ke TKP dia. ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไม่มีคำไหนที่มาแทนคำว่าเสียใจได้ก็ขอให้กำลังใจของพวกเราเดี๋ยวเข้มแข็ง Tapi ya walaupun udah dijelasin kalau ini info yang salah, tetap ada pendapat-pendapat yang bilang kalau raja batal ke TKP tuh karena red carpetnya udah keburu viral. Jadi red carpet itu digulung bukan karena upacara naruh bunganya udah kelar, tapi karena keburu viral. Banyak yang bilang begitu. Jadi ya malah jadi masalah sendiri nih red carpet ini. Dan akhirnya di sini, Baunuta Mahatana, seorang aktivis politik Thailand, dia lewat postingannya ngasih tahu kalau misinformasi red carpet ini nih pertama kali disebar sama BBC Thai. Dan di situ dia juga minta wartawan BBC Thai yang nyebarin berita tentang red carpet ini buat bertanggung jawab. Karena udah bikin kesalahpahaman di masyarakat. Terus dia juga minta ke media-media di sana buat jangan pakai foto clickbait yang udah diedit dengan informasi yang nggak lengkap. Karena takutnya nanti jatuhnya kayak informasi tentang red carpet ini lagi. Yang ternyata bukan buat nyambut kunjungan raja, tapi buat upacara. Ya ini dia ya, kenapa kalau ada kejadian gua nggak buru-buru bikin videonya. Biasa gua tunggu dulu paling cepet ya semingguan lah. Ya ini alasannya, buat menghindari hal-hal kayak gini. Buat menghindari salah nyebar informasi kayak gini. Dan selain hebohnya kesalahpahaman red carpet tadi, masih ada juga kasus 2 wartawan CNN yang visanya nih harus ditarik. Karena melakukan kesalahan fatal di tragedi ini. Kesalahan apa? Jadi, 2 wartawan ini, Anna Koren sama Daniel Hodge, di tanggal 7 Oktober 2022, sehari setelah kejadian, mereka nih masuk ke TKP dan ngeliput TKP yang masih berlumuran darah korban dan penuh barang bukti yang masih berserakan. Mereka ngaku bisa masuk ke sana karena udah dapat izin dari petugas setempat. Dan waktu mereka masuk, itu belum ada garis polisinya. Belum ada polis lainnya. Pas mereka keluar, ternyata polis lainnya tuh udah dipasang. Dan pagernya juga udah dikunci, udah digembok. Makanya mereka keluar dengan manjat pagar kayak gini. Itu penjelasan mereka. Jadi mereka di sini nih ngerasa jadi korban hoax nih. Tapi ternyata pengakuan itu bertolak belakang sama kesaksian Sorawit Puncankong, salah satu wartawan lokal yang standby di sana. Menurut Sorawit, pas 2 wartawan asing ini masuk, di sana tuh nggak ada petugas sama sekali. Cuma ada wartawan yang ngumpul setelah ngeliput acara naruh karangan bunga. Jadi ya nggak mungkin mereka berdua di sini udah minta izin ke siapa. Dan alasan pas masuk belum ada polis lain juga cenderung nggak masuk akal ya. Karena itu kan tragedi besar dan udah H+1. Dari hari kejadian harusnya udah kepasang ini polis lain. Jadi ya ketahuan bohong ini 2 wartawan ini. Dan parahnya lagi nih, setelah dikulik lebih dalam, ketahuan kalau ternyata visa yang dipakai 2 wartawan ini tuh adalah visa wisata, bukan visa kerja. Nambah lagi akhirnya di sini kasus mereka berdua. Dan ya udah, habislah di sini 2 wartawan asing ini. Mereka dianggap nggak ada respect-respectnya ke korban, dan cuma nambah derita keluarga korban. Untungnya, terus 2 wartawan asing ini nih mau ngakuin kesalahan mereka. Dan mereka langsung minta maaf ke masyarakat Thailand. Mereka minta maaf, direkam, terus videonya disebar. Dan ya udah dong, harusnya kelar dong masalahnya di sini. Harusnya. I would like to offer my deepest apologies to the people of Thailand, especially the families
of the victims of this tragedy. We are so sorry if we've caused you more pain and suffering. That was never our intention. Tapi kenyataannya, video permintaan maaf ini ternyata malah jadi polemik lagi. Banyak masyarakat Thailand yang nganggep kalau kelakuan dua wartawan ini nih cuma pengalihan isu dari hal-hal yang harusnya jadi fokus utama polisi dan pemerintah. Mereka bilang harusnya bukan masalah reporter CNN yang jadi prioritas sekarang. Yang jadi prioritas tuh harusnya gimana caranya negara nanganin kasus kepemilikan senjata perorangan. Karena ini udah cukup sering bikin masalah nih. Terus selain senjata, fokusnya juga harusnya ke masalah penyebaran obat-obatan terlarang. Khususnya di sini nih yaba. Yang pada prakteknya gampang banget yaba ini dibelinya. Udah kayak beli obat di warung. Udah gitu harganya juga murah. Lebih murah dari 1 butir telur. Itu yang buat sebagian masyarakat Thailand harusnya jadi fokus. Bukan malah ke wartawan CNN. Tapi menurut lu sendiri gimana? Lu setuju sama pendapat ini? Fokusnya harusnya ke sumber masalahnya? Atau mungkin lu setuju buat ngangkat dua wartawan tadi? Biar orang asing nih nggak semena-mena di sana. Silahkan komen. Oh iya lupa, satu lagi, terakhir nih. Tempat penampungannya sendiri, setelah kejadian ini, warga minta buat dihancurin aja. Karena cuma bawa kenangan buruk ini. Ya iya sih, udah susah juga kalau lanjut beroperasi ini kan. ใครอยากให้ยุบคือยุบส่วนอบตที่เฮ็ดนั้นก็แล้วแต่เขาเจ้าครับ Oke, sekian Renee Googling kali ini tentang tragedi penembakan di Thailand yang baru-baru ini terjadi. Kalau buat gua sih ternyata di sini yang bikin emosi ini bukan pejabat-pejabatnya ya, tumben. Yang bikin emosi itu ternyata malah wartawan-wartawan asing di sana. Aduh. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!